Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Akbar, mahasiswa psikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia, batch ke-7 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah skenario di mana hasil kinerja seorang karyawan tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan, serta langkah-langkah strategis yang akan saya ambil sebagai seorang manajer untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Dalam dunia kerja modern, perusahaan tidak hanya menuntut hasil kerja yang tinggi, tetapi juga mengharapkan karyawan memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatan yang mereka emban. Namun, dalam praktiknya sering terjadi situasi di mana kompetensi yang dimiliki seorang karyawan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerjanya. Oleh karena itu, peran manajer menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai penilai kinerja, tetapi juga sebagai pembina, pelatih, dan fasilitator pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 4 bagian utama. Pertama adalah gambaran skenario masalah kinerja yang akan dipresentasikan pada video ini. Dan kedua, dampak dari ketidaksesuaian kompetensi terhadap perusahaan. Ketiga, analisis penyebab rendahnya kinerja seorang karyawan. Dan keempat adalah langkah-langkah strategis sebagai manajer untuk meningkatkan kinerja karyawan. Bayangkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan administrasi dan manajer data berbasis digital. Perusahaan ini merekrut seorang karyawan baru untuk mengisi posisi sebagai staf administrasi digital. Secara ideal, karyawan tersebut diharapkan mampu mengoperasikan sistem administrasi digital secara efisien, mengelola dan menginput data dengan tingkat akurasi yang tinggi, menyusun laporan berskala secara rapi dan tepat waktu, dan dapat bekerja sama dengan tim lain untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Namun setelah beberapa bulan masa kerja, terlihat bahwa hasil kinerja karyawan tersebut belum memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan perusahaan. Beberapa masalah yang muncul dalam praktik kerja sehari-hari diantaranya seperti: pertama, karyawan sering melakukan kesalahan dalam input data yang menyebabkan perlunya revisi berulang kali sehingga banyak menghabiskan waktu. Kedua, terdapat keterlambatan dalam penyelesaian tugas sehingga berdampak pada jadwal kerja tim secara menyeluruh. Ketiga, karyawan terlihat kurang percaya diri dalam menggunakan sistem digital dan sering bergantung pada bantuan rekan kerja. Keempat, produktivitas kerja karyawan berada di bawah rata-rata karyawan lain dalam tim yang sama. Jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, maka dapat menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perusahaan, seperti penurunannya efisiensi kerja perusahaan, meningkatnya beban kerja bagi karyawan lain, menurunnya kualitas layanan kepada klien dan pelanggan, dan terlambatnya pencapaian target perusahaan. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi karyawan dengan tuntutan jabatan yang diemban karyawan tersebut. Ketidaksesuaian antara kompetensi dan kinerja tidak hanya berdampak pada individu karyawan, tetapi juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dari sisi perusahaan, dampak yang dapat muncul diantaranya: pertama, menurunnya produktivitas kerja tim. Ketika satu anggota tim memiliki performa yang rendah, anggota tim lain harus menanggung beban tambahan. Kedua, meningkatnya biaya operasional. Kesalahan kerja dan keterlambatan dapat menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya perusahaan. Ketiga, menurunnya reputasi perusahaan. Jika kinerja yang rendah berdampak pada kualitas layanan kepada pelanggan, maka kepercayaan publik dapat menurun. Dari sisi karyawan, dampak yang muncul juga tidak kalah penting. Di antaranya akan menurunnya kepercayaan diri karyawan, munculnya stres dan tekanan dalam kerjaan, berkurangnya motivasi dan kepuasan dalam bekerja. Oleh karena itu, masalah kinerja tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai tantangan perusahaan yang membutuhkan solusi strategis dalam mengatasinya.
Sebagai seorang manajer, langkah awal yang paling penting adalah mengidentifikasi akar penyebab dari rendahnya kinerja karyawan. Rendahnya kinerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi individu, perusahaan, maupun lingkungan kerja yang tidak sesuai. Pertama, faktor kompetensi teknis. Karyawan mungkin belum memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Kedua, kurangnya pelatihan dan pengembangan. Bisa jadi perusahaan belum memberikan pelatihan yang cukup untuk mendukung adaptasi karyawan terhadap sistem kerja yang baru. Dikarenakan setiap perusahaan memiliki sistem kerja yang berbeda-beda, walaupun perusahaannya terlihat sama. Oleh karena itu, perlu pengenalan lebih dalam terhadap karyawan yang baru bekerja di sebuah perusahaan. Ketiga, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Meskipun karyawan memiliki potensi, tetapi pengalaman sebelumnya belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan posisi saat ini. Bisa saja pengalaman yang dimiliki memang mirip, akan tetapi berbeda dengan yang diperlukan oleh karyawan tersebut. Keempat, kurangnya arahan dan supervisi dari atasan. Tanpa bimbingan yang jelas, karyawan dapat merasa bingung dalam menentukan prioritas kerja. Jadi, seorang atasan dan supervisi perlu memberikan arahan terhadap karyawan agar mereka tidak bingung dan lebih terarah untuk melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Dan yang kelima adalah faktor psikologis dan motivasi. Tekanan kerja yang tinggi, kurangnya kepercayaan diri, atau masalah pribadi juga dapat mempengaruhi performa kerja loh, dikarenakan tekanan psikologis sangat mempengaruhi kemampuan dalam seseorang bekerja. Bisa fokus dan tidak fokus, semuanya dipengaruhi oleh psikologis. Yang keenam, sistem kerja yang kurang efektif. Misalnya, prosedur kerja yang tidak jelas, target yang terlalu tinggi, atau pembagian tugas yang tidak seimbang, sehingga membuat seorang karyawan merasa kelelahan, kecapean, dan tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik kecuali mendapatkan bantuan dari orang lain. Dengan memahami berbagai faktor, kemungkinan penyebab turunnya produktivitas karyawan, manajer dapat menyusun strategi yang lebih tepat dan terarah dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan yang ia pimpin. Lalu strategi dan manajerial meningkatkan kinerja yang seperti apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang manajer? Langkah pertama yang akan saya lakukan sebagai manajer adalah melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan berbasis data. Evaluasi ini mencakup pencapaian target kerja, kualitas hasil pekerjaan, serta sikap dan perilaku karyawan selama dalam perusahaan. Kemudian saya akan melakukan komunikasi terbuka dan memberikan feedback konstruktif terhadap karyawan. Saya akan mengadakan pertemuan tatap muka secara personal dengan karyawan tersebut, secara face to face, one on one. Dalam pertemuan ini, saya akan menyampaikan hasil evaluasi dan pendekatan yang humanis, sopan, profesional, dan berorientasi pada solusi, bukan menyalahkan secara individu tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Kemudian, saya akan melakukan identifikasi masalah secara kolektif. Bersama karyawan tersebut, saya akan mengidentifikasi akar masalah secara kolaboratif, sehingga solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individu karyawan tersebut, sehingga kita bisa memberikan solusi yang jelas. Kemudian penyusunan rencana pengembangan individu karyawan tersebut. Saya akan menyusun individual development plan atau rencana pengembangan individu yang mencakup pelatihan teknis, peningkatan soft skill, serta pembinaan karakter kerja. Kemudian akan ada mentoring, coaching, dan pelatihan untuk karyawan. Saya akan menyediakan mentoring dari karyawan senior, program coaching secara berkala, serta pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pekerja, sehingga pekerja akan mendapat pembimbingan yang jelas dari senior yang sudah berpengalaman. Kemudian adanya penyesuaian target secara bertahap. Untuk mendukung proses adaptasi, saya akan melakukan penyesuaian target kerja secara bertahap agar karyawan memiliki ruang untuk belajar tanpa kehilangan motivasi. Sehingga ketika diberikan target, karyawan diharapkan bisa menyelesaikan dengan target tersebut. Dan yang ketujuh adalah akan adanya monitoring dan apresiasi secara berkala. Saya juga akan melakukan monitoring secara berkala, memberikan apresiasi atas kemajuan, serta membantu jika terdapat kendala baru terhadap karyawan tersebut.
Penerapan strategi manajerial yang tepat dalam menangani karyawan dengan kinerja yang belum sesuai kompetensi dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi individu karyawan maupun bagi organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Dari sisi karyawan, pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan akan membantu meningkatkan kepercayaan diri, motivasi kerja, dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Karyawan tidak lagi merasa tertekan atau takut akan hukuman, melainkan merasa didukung untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Melalui pelatihan, monitoring, dan mentoring, serta evaluasi yang berkelanjutan, karyawan dapat meningkatkan kompetensi teknis, keterampilan komunikasi, manajemen waktu, serta sikap profesional dalam bekerja di suatu perusahaan. Sehingga dua-duanya akan mendapatkan keuntungan. Perusahaan akan diselesaikan kerjanya dengan jelas, dan karyawan juga akan bertambah menjadi lebih profesional. Selain itu, karyawan juga akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal karena merasa bahwa perusahaan memperhatikan perkembangan karir dan potensi mereka dalam jangka panjang. Dari sisi tim kerja, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan kolaboratif. Rekan kerja tidak lagi merasa terbebani oleh kinerja yang rendah dari satu anggota tim, karena adanya proses peningkatan yang telah jelas dan terstruktur. Hal ini juga dapat meningkatkan solidaritas tim, komunikasi yang lebih efektif, serta budaya kerja yang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Dari sisi organisasi atau perusahaan, dampak positif yang dihasilkan jauh lebih luas. Perusahaan akan memperoleh peningkatan produktivitas kerja karyawan, efisiensi operasional, serta kualitas layanan kepada pelanggan lebih maksimal. Dengan meningkatnya kompetensi karyawan, perusahaan juga akan memiliki sumber daya manusia yang lebih kompetitif, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan industri di masa depan. Selain itu, perusahaan yang memiliki budaya pembinaan dan pengembangan karyawan yang baik akan lebih mudah membangun reputasi positif sebagai tempat kerja yang profesional, peduli terhadap karyawan, dan berorientasi pada pertumbuhan. Reputasi ini dapat meningkatkan dari daya tarik perusahaan bagi talenta-talenta terbaik, serta memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan pasar. Dengan kata lain, pengembangan kinerja karyawan bukan hanya investigasi pada individu, tetapi juga investasi strategis bagi keberlanjutan dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara kompetensi dan kinerja karyawan bukanlah semata-mata sebuah kegagalan, melainkan sebuah tantangan dan peluang untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia secara efektif. Dalam dunia kerja yang terus berkembang dan penuh dengan perubahan organisasi, tidak hanya membutuhkan karyawan yang berkompeten, tetapi perusahaan juga membutuhkan sistem pembinaan yang mampu membantu karyawan beradaptasi, belajar, dan meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan. Seorang manajer memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini. Oleh karena itu, mari menjadi seorang manajer yang baik dan menyelesaikan masalah dalam perusahaan. Terima kasih, saya Ali Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.